Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Musa episode keduanya, yaitu dakwah Nabi Musa alaihissalam hidup di Madian dan menikah. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja kita mulai cekidot. Nabi Musa bertambah dewasa dan bertambah pintar. Beliau mempelajari berbagai macam ilmu di istana Fir'aun. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pun tahu bahwa dirinya bukan anak kandung Fir'aun, melainkan keturunan dari Bani Israel. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam berjalan-jalan di luar istana dan melihat dua orang laki-laki sedang berkelahi. Satu orang Kipti, yaitu penduduk asli Mesir, dan satunya lagi dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam pun mendekati mereka berdua. "Wahai Musa, tolonglah aku." Nabi Musa pun berniat membantu karena melihat kaumnya yang sedang terdesak. Musa meninju kaum Kipti dengan sekali pukulan. Tak disangka orang tersebut pun langsung jatuh dan meninggal dunia. Nabi Musa alaihissalam pun menyesal dan langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, ya Robbi, ampuni aku terpengaruh dengan bisikan setan." Allah pun mengampuninya dan taubat Nabi Musa alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 16. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keesokan harinya, Nabi Musa alaihissalam pun berjalan di kota dengan perasaan was-was. Lalu dia melihat kembali orang Bani Israel yang ditorong kemarin kembali berkelahi dengan orang Kipti yang lain. Orang Bani Israel itu kembali minta pertolongan kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa hendak memegang kaum Kipti, orang Kiptinya pun langsung menghindar dan berkata, "Wahai Musa, apakah kamu akan membunuhku seperti orang Kipti kemarin?" Musa pun terdiam sejenak dan menyesali perbuatannya kemarin. Sementara itu, orang Kipti pergi meninggalkan Musa dan orang Bani Israel tersebut. Orang Kipti ini pun melapor kepada Fir'aun bahwa Nabi Musa alaihissalam telah membunuh kaum Kipti. Fir'aun pun sangat marah dan menjadi yakin bahwa Musa adalah orang yang akan menghancurkan dia suatu saat nanti. Dan dengan kata-kata yang sangat marah, dia menyuruh pengawalnya, "Pengawal, tangkap Musa, bawa ke hadapanku." Dan di tempat lain ada seorang laki-laki yang memberitahu Musa bahwa Fir'aun sedang mencarinya. Maka Nabi Musa pun bergegas meninggalkan Mesir. Dalam perjalanannya itu, Nabi Musa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari Fir'aun dan orang-orangnya. Dan sekian lama jauh berjalan sampailah Musa di tempat kota yang bernama Madian. Musa sangat haus sekali dan mencari tempat minum. Dan ketika dia mendapati sumur tempat minum, ternyata banyak sekali ramai penggembala di situ. Mereka sedang memberi minum ternak-ternak mereka. Di antara penggembala itu ada dua orang perempuan, sedang mengantri juga untuk mengambil minum buat kambing-kambingnya.
Namun dari tadi Nabi Musa alaihissalam memperhatikan wanita tersebut tidak segera memberi minum kambing-kambingnya. Nabi Musa pun timbul rasa iba kepada wanita tersebut. Akhirnya Nabi Musa pun mendekati wanita tersebut dan bertanya, "Mengapa kalian tidak memberi minum ternak-ternak kalian?" Wanita itu pun menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak-ternak kami sebelum gembala-gembala itu pulang." Nabi Musa pun membantu kedua wanita tersebut. Tanpa menunggu gembala-gembala itu pulang, Nabi Musa alaihissalam mengambil air dari sumur tersebut dan memberikannya kepada kedua wanita yang sedang menggembala itu. Dan setelah kambing-kambing dua wanita tersebut kenyang, mereka berdua pun mengucapkan terima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam. "Wahai pemuda yang baik, terima kasih atas pertolonganmu." Setelah wanita tersebut berpamitan, Musa menyadari bahwa dirinya telah berjalan jauh, tanpa bekal sedikit pun. Kedua kakinya melepuh dan perutnya keroncongan. Musa pun berteduh di bawah pohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 24. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu, kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Di lain tempat, kedua perempuan yang dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam tersebut menceritakan kejadian yang dialaminya tadi. Sang ayah adalah Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib pun menyuruh anaknya untuk mengundang Nabi Musa makan di rumahnya. Allah menjawab doa Musa dengan dua perempuan yang ditolongnya. Sesampai di rumah Nabi Syuaib pun, Musa memperkenalkan dirinya dengan sopan. Sang ayah pun bertanya tentang urusan Musa di Madian. Lalu Musa pun menceritakan siapa dirinya dan penyebabnya sampai di kota Madian. Dan Nabi Syuaib pun berkata, "Wahai Musa, janganlah takut dan khawatir. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkanmu dari orang-orang yang zalim itu." Putri Nabi Syuaib itu mengusulkan, "Wahai ayah, bagaimana kalau Musa menjadi pekerja kita dan menggembalakan kambing-kambing kita? Selain orangnya rajin, kuat juga badannya." Namun Nabi Syuaib pun mempunyai usulan yang lebih baik. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 27. "Sesungguhnya aku berniat menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, atas dasar engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Jika engkau cukupkan 10 tahun, maka itu adalah kebaikan darimu. Dan aku pun tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku orang yang baik." Setelah jamuan makan selesai, Nabi Musa pun bekerja dan tinggal di rumah tersebut, mengurus hewan ternak yang jumlahnya sangat banyak. Musa pun dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Syuaib, sesuai dengan kesepakatan mereka. Itu tadi ringkasan cerita Nabi Musa alaihissalam hidup di Madian dan menikah. Jika saya salah menyampaikannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.